Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Dominus Ali. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Mawasar Lampung. Sekarang berada di semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit materi tentang psikologi perkembangan terkait dengan mata kuliah psikologi perkembangan yang dosen pengampunya adalah Bapak Setiaman Larosa, STH MPD. Oke, langsung saja kita masuk di dalam pembahasan kita, yaitu psikologi perkembangan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu apa sih psikologi itu. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psike dan logos, yang dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, apakah jiwa bisa dipelajari? Ya, bisa dipelajari lewat tindakan manusia, yaitu karena perilaku adalah manifestasi dari adanya jiwa. Perilaku dapat diamati dan dibuktikan kebenaran secara ilmiah. Nah, pengertian perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan atau skill. Dan yang kedua adalah kualitatif dan kuantitatif perkembangan. Nah, beberapa pengertian perkembangan itu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri manusia sejak lahir hingga ia meninggal. Dan yang kedua berarti pertumbuhan, perubahan dalam bentuk dan penyataan bagian yang bersifat jasmani ke dalam bagian fungsional, kematangan dan kemunculan pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar. Nah, berdasarkan uraian beberapa pengertian perkembangan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah rentatan perubahan jasmani dan jiwani manusia yang arah yang lebih maju dan sempurna. Perkembangan manusia akan berlanjut hingga akhir hayat. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari secara sistematis perubahan perilaku manusia secara ontogenetik, yaitu mempelajari terjadi di dalam diri baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya, dimulai dari sejak masa konsepsi hingga menjelang sampai individu itu meninggal. Setelah kita memahami pengertian dari psikologi perkembangan, kita akan masuk di poin yang selanjutnya, yaitu adalah hakikat psikologi perkembangan. Nah, ada 4 hal yang hampir sama pengertiannya dan ada perbedaannya juga, yaitu yang pertama perkembangan. Perkembangan yaitu mengacu pada perubahan secara umum melibatkan aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Yang kedua adalah pertumbuhan. Definisi pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik, khususnya peningkatan ukuran atau jumlah sel organ di dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga adalah kematangan, yang mencakup tingkat kemampuan atau kedewasaan baik secara fisik maupun psikologi untuk melibatkan diri dalam fungsi-fungsi tertentu. Yang keempat adalah perubahan, mencakup segala bentuk transformasi atau modifikasi dalam kehidupan manusia, dapat melibatkan berbagai aspek seperti perubahan sikap, nilai, dan situasi hidup. Nah, tentunya ada pertanyaan di dalam diri kita. Buat apa sih kita belajar psikologi perkembangan? Nah, ada manfaatnya. Yang pertama, bagi guru. Manfaat bagi guru mempelajari psikologi perkembangan. Nah, yang pertama adalah memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Misalnya kapan anak biasanya mulai berbicara. Yang kedua adalah membantu dalam memberi respon yang tepat terhadap perilaku anak. Yang ketiga adalah membantu menjawab pertanyaan yang tepat perkembangan anak. Dan yang keempat adalah para guru dapat memberikan bimbingan yang tepat. Kelima yang terakhir adalah dapat membantu kita memahami diri sendiri. Manfaat belajar psikologi perkembangan secara umum adalah pemahaman terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah pemahaman terhadap orang lain. Yang ketiga adalah pendidikan dan pengasuhan anak, membantu pengasuhan anak sebagai cara guru dan cara calon orang tua mengasuhnya dengan baik. Yang keempat adalah kesehatan mental, membantu dalam menjaga kesehatan mental, cara mengatasi dan mendukung diri sendiri. Dan yang kelima adalah profesi di bidang kesehatan dan
pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan. Oke, kita masuk di poin yang berikutnya adalah ciri-ciri perkembangan. Secara umum, terjadinya perubahan dalam aspek fisik maupun psikis. Yang kedua, terjadi perubahan dalam proporsi atau sesuai, yaitu aspek fisik dan aspek psikis. Nah, perkembangan fisik yaitu berupa pertumbuhan tubuh dan pertumbuhan motorik. Yang kedua, perkembangan kognitif, perkembangan keterampilan berpikir, perkembangan bahasa, dan perkembangan memori, pemecahan masalah secara logis. Yang ketiga adalah perkembangan emosional, yaitu pengenalan dan pengelolaan emosi, pembentukan identitas sosial. Yang kelima adalah perkembangan moral, yaitu pemahaman norma dan nilai dan kesadaran moral. Yang keenam adalah perkembangan seksual, yaitu pemahaman tentang identitas dan peran gender dan perkembangan pubertas. Yang ketujuh adalah perkembangan karir dan identitas pekerjaan, eksplorasi karir dan pemahaman identitas pekerjaan. Kedelapan yang terakhir adalah perkembangan kesehatan mental dan kesejahteraan, yaitu kesehatan mental dan pemahaman diri dan hidup yang bermakna. Kita masuk di poin yang berikutnya adalah faktor-faktor psikologi perkembangan. Yang pertama adalah nativisme. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan organisasi ditentukan oleh faktor bawaan manusia, mulai dari dilahirkan sudah mempunyai bakat berasal dari orang tua, maupun karena ditakdirkan demikian pula individu tersebut, begitu juga sebaliknya. Jadi aliran ini mengatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor nativisme atau faktor bawaan. Nah, kita masuk di bagian yang kedua, yaitu aliran empirisme, yaitu mengembangkan teori tabula rasa dari seorang tokoh yang bernama John Locke, yaitu dia mengembangkan teori tabula rasa. Manusia diibaratkan sebagai kertas putih, bersih, belum tergoreskan apapun, dan siap digambar oleh pelukis sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi manusia diibaratkan seperti itu. Jadi dikatakan bahwa bayi adalah seperti kertas putih dan ada seorang pelukis, yaitu pelukis itu disebut sebagai lingkungan. Jadi tergantung dari lingkungan itu membentuk seseorang itu. Dan dengan kata lain, aliran empirisme sangat yakin bahwa perkembangan organisme ditentukan oleh lingkungan, dan teori ini diperkuat oleh faktor lingkungan. Yang ketiga yang terakhir adalah aliran konvergensi. Nah, aliran ini mencakup kedua teori sebelumnya, yaitu aliran nativisme dan aliran empirisme. Nah, dengan kata lain, aliran ini mempercayai bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia tidak hanya berasal dari lingkungan atau pengalaman saja atau perkembangan atau faktor bawaan saja, melainkan dipengaruhi oleh kedua-duanya. Ada 4 hukum-hukum dalam perkembangan. Yang pertama adalah hukum konvergensi, di mana perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan pendidikan. Yang kedua, hal ini berarti masa depan kehidupan manusia, tak terkecuali para siswa, bergantung pada potensi pembawaan yang mereka warisi dari orang tua pada proses pematangan dan pada proses pendidikan yang dialami. Yang kedua adalah hukum tempo perkembangan, yaitu dimana sesuai dengan istilahnya bahwa perkembangan jiwa tiap-tiap anak itu berlainan menurut temponya masing-masing. Perkembangan anak yang ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, suatu saat ditemukan seorang anak yang cepat sekali menguasai keterampilan berjalan. Jadi perkembangan anak itu berbeda-beda. Mereka sendiri memiliki tempo yang sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah hukum masa PK, yaitu di mana tiap-tiap fungsi jiwa mempunyai waktunya untuk berkembang dengan baik. Dan menurut Prof. Hugo de Vries memperkenalkan masa ketika fungsi-fungsi psikis menonjol dan PK akan pengaruh rangsangan yang datang. Hukum rekapitulasi. Stanley Hall mengungkapkan bahwa perkembangan yang dialami seorang anak merupakan
ulangan secara cepat sejumlah kehidupan suatu bangsa yang berlangsung dengan lambat selama berabad-abad. Jika pengertian rekapitulasi ini dapat ditransfer ke psikologi perkembangan, dapat dikatakan bahwa perkembangan jiwa anak mengalami ulangan ringkas dari sejarah kehidupan manusia. Nah, faktanya anak-anak kecil memiliki kesamaan dengan bangsa primitif. Misalnya pikiran animitif, takut hantu atau kekuatan gaib. Ada 7 perkembangan manusia berdasarkan rentang usia. Yang pertama adalah perkembangan prenatal, yaitu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio atau janin manusia selama kehamilan, dari pembuahan hingga kelahiran. Fase ini berlangsung kira-kira 9 bulan. Nah, yang pertama adalah aspek perkembangan prenatal, yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Nah, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, yaitu adalah kesehatan ibu, gizi ibu, lingkungan ibu, dan stres ibu serta genetik. Yang kedua adalah perkembangan masa bayi, mengacu pada proses pertumbuhan dan perubahan pada bayi yang berlangsung secara berkesinambungan dan terarah. Periode ini yaitu langsung dalam 2 tahun, yaitu dari usia 0 bulan sampai 2 tahun. Nah, ciri-ciri perkembangan bayi yaitu mengacu pada pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Dan yang kedua faktor yang mempengaruhinya adalah genetik, kesehatan ibu, gizi, stimulasi, dan kasih sayang. Nah, orang tua dapat membantu bayi dengan cara memberikan stimulasi yang tepat, memberikan makanan yang bergizi, dan memberikan kasih sayang dan perhatian, serta memeriksa kesehatan bayi secara rutin. Yang ketiga adalah perkembangan masa prasekolah, yaitu usia 2-6 tahun, di mana anak-anak belum sekolah. Nah, perkembangan ini mengacu pada aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Dan karakteristik perkembangan usia ini yaitu egosentrisme, animisme, pemikiran ajaib, ingin tahu yang tinggi, energi yang tinggi, dan kemampuan meniru yang kuat. Yang keempat adalah perkembangan masa sekolah, yaitu usia 6-12 tahun, yaitu anak-anak mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, yaitu fisik, kognitif, sosial dan emosional, serta moral. Nah, dan faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah faktor genetik, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan sekolah. Yang kelima adalah perkembangan remaja, yaitu masa transisi antara anak-anak dan dewasa. Pada umumnya berlangsung dari usia 13 tahun sampai 18 tahun. Nah, ciri-ciri perkembangan remaja adalah perubahan fisik, perubahan kognitif, perubahan sosial emosional, dan perubahan moral. Nah, ada tugas masa remaja. Yang pertama adalah tidak bergantung pada kemandirian pribadi. Yang kedua, menemukan identitas diri. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk masa depan. Dan yang keempat dan terakhir adalah menerima perubahan fisik dan emosional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa remaja. Yang pertama, faktor biologis, psikologis, sosial, dan faktor budaya. Yang keenam adalah perkembangan masa dewasa, yaitu mulai dari usia 19 tahun sampai 60 tahun. Nah, aspek-aspek perkembangan masa dewasa ini adalah perubahan fisik, perubahan kognitif, perubahan sosial budaya, dan perubahan moral. Nah, tugas masa dewasa ini adalah mulai bekerja, memilih pasangan hidup, membina keluarga, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, mencari kelompok sosial yang menyenangkan dan menentukan makna hidup. Dan ada faktor yang mempengaruhi perkembangan masa dewasa ini adalah faktor pendidikan, faktor pekerjaan,
faktor pendapatan, kesehatan, dan faktor hubungan sosial. Yang ketujuh, yang terakhir adalah masa perkembangan lansia, yaitu mulai dari usia 60 tahun ke atas. Nah, aspek-aspek perkembangan lansia adalah perubahan fisik semakin menurun, perubahan kognitif menurun, kurangnya hubungan sosial akibat pensiun dan pekerjaan dan lain-lain. Dan yang keempat adalah perubahan emosional meliputi kesedihan, kehilangan, kesepian, dan lain sebagainya. Nah, tugas-tugas pada masa perkembangan lansia ini adalah penyesuaian diri terhadap perubahan, menjaga hubungan sosial, menemukan makna hidup, dan mempersiapkan diri untuk kematian. Dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi masa perkembangan lansia ini adalah faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan dukungan sosial. Jadi dari 7 masa perkembangan ini kita dapat melihat bahwa perkembangan manusia itu ada banyak ciri-cirinya di setiap masa. Dan demikian materi yang saya bisa sampaikan tentang psikologi perkembangan ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kita, terutama bagi guru, orang tua dalam mendidik anak, dan juga anak-anak di masa apapun dapat mengerti di mana masa perkembangannya. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.